Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Perkenalkan, nama aku Pania Rahmadani dengan NIM 24021380055. Saya berasal dari Universitas UIN Raden Patah Palembang. Hari ini aku mau ngejelasin tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Topik ini penting banget karena ekonomi itu ibarat nyawa sebuah negara. Kalau ekonominya kuat, masyarakatnya pun ikut makmur. Kalau ekonominya kacau, pembangunan pun ikut tersendat. Nah, ini dari jurnal yang aku baca diceritakan bahwa dua dinasti besar ini punya perkembangan ekonomi yang luar biasa. Makanya hari ini aku bakal ceritain gimana sih ekonomi mereka berjalan, apa aja kebijakan hebat para khalifahnya, dan kenapa sistem ekonomi di masa itu bisa jadi pelajaran berharga buat kita sekarang. Kita mulai dari Bani Umayyah dulu ya. Dinasti ini muncul sejak Muawiyah bin Abu Sufyan naik jadi khalifah. Walaupun sistem pemerintahan berubah jadi kerajaan turun-temurun, tapi secara ekonomi mereka justru banyak berkembang. Misalnya, waktu Abdul Malik bin Marwan memutuskan mencetak mata uang sendiri. Sebelum itu, umat Islam masih pakai uang Romawi dan Persia. Bayangin, negara yang luas tapi belum punya mata uangnya sendiri. Setelah dicetak, bukan cuma ekonominya aja yang stabil, tapi persatuan umat Islam juga makin kuat. Abdul Malik juga membenahi administrasi negara, bikin sistem pemerintahan yang lebih rapi, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Akibat perdagangan makin lancar, pajak terkumpul dengan baik dan keamanan terjaga. Bahkan wilayah Syam aja bisa menghasilkan lebih dari 1 juta dinar emas tiap tahun. Perkembangan ekonomi Daulah Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri tahun 661 Masehi. Pada masa ini, keamanan wilayah dan stabilitas politik bikin ekonomi berkembang. Ini beberapa tokoh penting yang bakal aku jelasin satu persatu ya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau ini mencetak mata uang Islam sendiri. Sebelumnya, masyarakat memakai uang Romawi dan Persia. Dengan adanya mata uang sendiri, perdagangan jadi lebih stabil dan wilayah Islam makin bersatu. Umar bin Abdul Aziz, khalifahnya yang super adil. Beliau menghapus pajak barat, menertibkan timbangan, memperbaiki pertanian, membuka jalur perdagangan, dan mengembalikan harta yang tidak sah ke Baitul Mal. Masa ini terkenal sangat makmur sampai hampir tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, pemimpin berikutnya kurang memperhatikan rakyat. Banyak penyimpangan di Baitul Mal, dan itu menjadi salah satu penyebab turunnya dinasti Umayyah. Perkembangan ekonomi Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad pada awal berdiri. Struktur pemerintahan kuat, ekonomi naik, pendidikan tumbuh, dan kota Baghdad jadi pusat ilmu. Abu Ja'far al-Mansur, beliau membangun Baghdad dan merapikan administrasi negara serta keuangan. Harun al-Rasyid, masa ini adalah puncak kejayaan Baitul Mal
dikelola dengan baik lewat divisi-divisi khusus. Pendapatan negara berasal dari zakat, kharajat, jizyah, usyar, dan lainnya. Uang negara dipakai buat pembangunan, pendidikan, sampai kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj atas pemerintah Harun al-Rasyid. Abu Yusuf menulis Kitab Al-Kharaj sebagai panduan pengelolaan pajak dan keuangan negara sesuai syariat. Al-Ma'un, beliau mendirikan Baitul Hikmah, pusat penelitian dan perpustakaan besar. Pada masa ini, Baghdad jadi pusat pengetahuan dunia. Tapi tokoh paling keren dari Bani Umayyah menurut banyak sejarawan adalah Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahannya pendek, tapi perubahan ekonominya luar biasa. Begitu menjabat, ia kembalikan seluruh harta yang tidak wajar miliknya ke Baitul Mal. Ia memperbaiki tanah pertanian, sumur, jalan, tempat singgah, musafir, bahkan bikin rumah makan untuk fakir miskin. Pajak diturunkan, takaran dan Fania Rahmadani, baterai Anda penuh. agar tidak ada kecurangan dan rakyat benar-benar diperhatikan sampai-sampai hampir enggak ada lagi orang yang butuh zakat karena semua sudah hidup sejahtera. Luar biasa banget ya. Sayangnya setelah Umar bin Abdul Aziz, banyak khalifah berikutnya yang kembali hidup mewah dan lupa memperhatikan rakyat. Hal ini bikin kerusuhan dan akhirnya dinasti Umayyah tumbang. Lalu kita masuk ke Bani Abbasiyah. Dinasti ini berdiri setelah menggulingkan Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Di awal masa Abbasiyah inilah ekonomi Islam mencapai masa keemasannya. Dimulai dari Al-Mansur membangun fondasi pemerintahan dan memajukan Baghdad, ia hemat dengan mengelola Baitul Mal dan memperketat pengawasan harga bahan pokok sehingga ekonomi lebih stabil. Di masa Al-Mahdi, sektor pertanian berkembang pesat. Pemerintah memperbaiki irigasi, membangun kanal, membangun lahan pertanian baru, serta mempermudah pajak bagi petani. Perdagangan juga maju karena Basra menjadi pelabuhan penting yang menghubungkan perdagangan antara timur dan barat. Puncak kemakmuran terjadi pada masa Harun al-Rasyid. Pada masa ini, pendapatan negara sangat besar dan digunakan bukan hanya untuk keperluan negara, tapi juga untuk ilmu pengetahuan. Harun al-Rasyid bahkan meminta Abu Yusuf untuk menulis kitab Al-Kharaj, yaitu panduan pajak dan keuangan yang sesuai syariat Islam. Negara benar-benar dikelola dengan profesional. Setelah itu, Al-Ma'un melanjutkan kejayaan Abbasiyah dengan membangun Baitul Hikmah, semacam perpustakaan dan pusat ilmu terbesar di dunia saat itu. Ilmuwan dikumpulkan, buku diterjemahkan, dan Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Sayangnya setelah masa keemasan ini, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah dan akhirnya runtuh pada 1258 Masehi setelah diserang bangsa Mongol. Kesimpulannya, ekonomi Islam di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan bahwa sebuah negara bisa maju kalau dipimpin dengan keadilan, kebijakan yang jelas, dan keperhatian pada kesejahteraan rakyat. Ini pelajaran besar buat kita bahwa ekonomi kuat bukan hanya soal uang, tapi soal bagaimana pemimpin mengelola amanah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.